petugas oligarki yang gagal pencitraan. Drama SKCK-nya dirujak netizen. Jangan maju, jangan maju, jangan maju. Pakai zoom, pakai zoom. Di bawah pajak Pak, bekasnya. Pak kenapa naik motor Pak? Kenapa naik motor Pak? Emang nggak panas Pak? 5 menit dari rumah. Diantar siapa Pak tadi Pak? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari petugas oligarki yang gagal pencitraan. Drama SKCK-nya dirujak netizen. Kemarin, sehari sebelumnya, hari Minggu, tanggal 24 September, ini kan Anies Baswedan kemudian menyelenggarakan Jalan Sehat di Makassar bersama dengan Caimin dan bertepatan dengan hari ulang tahunnya Caimin. Nah, di sana ini kan memang banyak sekali massa yang datang. Kalau kita melihat videonya, melihat foto-fotonya, itu sepanjang jalan full masyarakat ini yang hadir di sana. Mereka mengklaim bahwa ini jumlahnya sekitar 1 juta orang, lebih dari 1 juta orang. Nah, lalu mereka mengklaim bahwa 1 juta orang ini menghendaki perubahan. Tidak menghendaki keberlanjutan dari pemerintah Presiden Jokowi. Kemudian mereka menyaksikan hasil survei yang menempatkan Anies dan Caimin ini ada di posisi ketiga. Bagaimana mungkin jutaan orang yang datang ke sana kemudian menginginkan perubahan, kok bisa hasil surveinya di posisi ketiga? Nah, ini kan memang cara-cara seperti ini selalu diklaim oleh kelompok mereka. Dulu ketika demo 212 yang ada di Monas, jumlahnya cuma ratusan ribu sebetulnya. Tapi mereka klaim 7 juta umat katanya. Nah, sekarang tampaknya juga sama. Tempat ini nggak jauh lebih besar daripada Monas. Monas yang segitu besar lapangannya, kemudian jalan rayanya, itu full, itu saja nggak sampai 1 juta kok, hanya ratusan ribu. Nah sekarang di jalan itu full orang, mereka klaim 1 juta, ini kan kejauhan halunya. Tapi cara-cara seperti itu untuk menunjukkan bahwa masyarakat ini katanya butuh perubahan. Masyarakat ini menginginkan perubahan yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan dan Caimin. Nah, lalu kemudian dengan klaim seperti ini, dengan modal mereka mengklaim 1 juta umat ini, kemudian tidak percaya dengan lembaga survei. Padahal lembaga survei ini semuanya kan, ya nggak semua sih, yang kredibel tentunya. Ini kan mereka punya metodologi ilmiah untuk mengemukakan hasil survei mereka, nggak asal-asalan. Tapi kadur mana percaya. Nah, padahal dengan adanya mereka seperti ini kan kalau bagi saya, mereka ini sebetulnya bukan menginginkan perubahan, bukan ingin berjumpa dengan Anies Baswedan atau Caimin. Mereka ini hanya ingin mendapatkan door prize. Ini ada tiketnya kan, dijual kemudian diberikan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan door prize. Di tiket itu pun, kupon undian door prize itu kan juga macam-macam. Ada mobil, ada umroh, motor, handphone, kemudian ada beberapa hadiah lainnya. Ya iyalah, siapa yang nggak kepengen mendapatkan hadiah umroh, apalagi mobil. Nah, itulah kemudian masyarakat yang berbondong-bondong ke sana, kepingin mendapatkan door prize ini. Tapi diklaim bahwa masyarakat ini butuh perubahan, mendukung Anies Baswedan dan Caimin. Itu kemudian secara generalisir oleh buzzer-buzzer Anies di media sosial, terutama di Twitter. Ini juga semuanya mengatakan seperti itu. Masyarakat butuh perubahan. Makassar ini sekarang butuh perubahan, bahwa tidak percaya dengan hasil survei. Nah, sekarang kan kalau bagi saya memang kayaknya nggak mungkin
mereka datang sukarela menginginkan perubahan. Mereka ini sudah bisa dipastikan menginginkan hadiah door prize. Nah, sekarang pertanyaannya, menyediakan hadiah door prize ini dari mana? Kalau misalkan memang sponsor, oke lah sponsor, tapi nggak mungkin semuanya dari sponsor. Sponsor kan juga pasti nggak akan memberikan, katakanlah satu perusahaan otomotif misalkan, memberikan hadiah berupa 1 unit mobil. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Mereka pasti ada perhitungannya, ada hitung-hitungan secara marketing, secara value, kemudian secara laba, pasti ada, hitung-hitungannya ada. Nggak mungkin memberikan 1 unit mobil secara free, nggak akan. Mereka mungkin akan memberikan berapa persen, potongan harga berapa persen. Nah, lalu dana yang lain untuk menyediakan ini dari mana kalau bukan dari oligarki? Lalu menuduh bahwa capres yang lain adalah petugas partai. Sementara dia mengatakan diri adalah petugas rakyat, padahal dia adalah petugas oligarki. Nah, dengan setelah kejadian itu, lalu kemarin pada hari Senin, kemudian dia mendowngrade dirinya, mengatakan seolah-olah dia ini bahwa adalah petugas rakyat. Dengan apa? Dengan pencitraan, bahwa dia datang ke kantor polisi, mengurus SKCK, naik motor. Memang ketika kemarin dia datang ke Baintel Kapolri yang ada di Cilandak, jaraknya hanya sekitar 5 menit katanya dari rumah. Makanya dia datang naik motor, kemudian diantarkan dengan asisten, tapi diikuti oleh banyak sekali wartawan. Banyak sekali wartawan yang meliput dan memberitakan ini. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk pencitraan, bahwa dia ini adalah ini loh, kesederhanaan saya yang saya lakukan, saya datang ke sini naik motor. Kemudian buzzer-buzzernya juga secara generalisir, mereka mengatakan ini bukti bahwa Anies ini adalah orang yang merakyat, yang dekat dengan rakyat. Kemudian tidak menggunakan kemewahan. Padahal banyak sekali netizen yang kemudian menyerang. Dulu ketika keliling ke sana kemari naik jet pribadi, sekarang ngurus SKCK naik motor. Sepertinya memang ingin mengatakan atau mematahkan bahwa dia ini adalah bukan petugas oligarki, tapi petugas rakyat. Lalu kemudian netizen menghujat ini semua, mengatakan bahwa dulu ketika kesana kemarin naik jet, kenapa sekarang naik motor? Nah, buzzernya pun juga kemudian membalas ini, memberikan komentar bahwa lah iyalah masa dekat dari rumah cuma 5 menit naik jet, katanya seperti itu. Kalau dulu kesana kemari ya wajar lah naik jet, karena memang jauh butuh waktu yang cepat. Nah, ini dari rumah ke Baintel Kapolri cuma 5 menit yang ada di Cilandak, masa iya mau naik pesawat jet? Dia naik motor lah, kan deket. Seperti itu yang digaungkan oleh buzzer-buzzernya. Tapi kita kan sebagai masyarakat awam tahu, ya nggak mungkin lah memang naik pesawat jet. Tapi kan nggak juga pencitraan dengan naik motor lalu mengajak wartawan yang segitu banyak. Sekarang buktinya loh. Apakah saya yakin pemirsa Siwo TV ataupun juga pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, apakah pernah lihat Pak Ganjar kemudian Caimin kemarin mengurus SKCK kemudian diberitakan oleh wartawan? Enggak. Padahal sebetulnya SKCK sudah diterbitkan lebih dulu. Tapi kan kita senyap, tidak mendengar pemberitaan itu. Karena apa? Karena memang mereka datang dan nggak ngajak-ngajak wartawan. Tapi Anies Baswedan datang ke sana 5 menit dari rumah, naik motor, diliput oleh wartawan. Bahkan wartawannya udah datang duluan. Supaya apa? Supaya terlihat ketika dia datang naik motor. Supaya terlihat bahwa dia ini adalah petugas rakyat, bukan petugas oligarki. Apalagi ketika kemarin di UGM, acara Mata Najwa, dia mengatakan bahwa banyak sekali pengusaha besar yang ingin mendekati dia, ingin membantu, tapi kemudian tidak jadi karena setelah membantu kemudian dipanggil oleh petugas pajak, diusik-usik pajaknya, katanya seperti itu. Padahal kalau kita mundur sedikit 1 hari ke belakang ketika acara di Makassar, coba lihat bagaimana hadiah yang ditampilkan dan nggak mungkin itu adalah semuanya murni dari sponsor. Sponsornya oligarki, iya. Jadi itulah usaha-usaha untuk menipu masyarakat, untuk pencitraan, image-nya seolah-olah dia ini adalah petugas rakyat. Padahal ini sebetulnya gagal total, dirujak oleh netizen, kemudian dihujat sana-sini bahwa ini cuma pencitraan, petugas oligarki, kemudian boneka partai, kacung dari Nasdem, itu semua yang ada di media sosial kita sekarang. Jadi ini
Bahwa kesimpulannya apa? Bahwa masyarakat ini sudah cerdas. Bagaimana seorang pemimpin yang benar-benar datang dari rakyat, kemudian benar-benar dekat dengan rakyat, kemudian juga bagaimana pemimpin yang dibuat-buat ketika dia berusaha merakyat, berusaha seolah-olah terlihat seperti merakyat, padahal dibikin-bikin dan ini hanya pencitraan saja. Itu semua sudah terlihat. Dan masyarakat kita ini pintar-pintar, nggak bego kayak Kadrun. Makanya ayolah jangan sekali-kali lagi menipu masyarakat kita. Mending kalau misalkan punya gagasan, tunjukkan gagasan. Kalau punya visi misi, tunjukkan visi misi. Jangan hanya jualan pencitraan. Udah basi. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.